Dia nggak minta kita Sudah surat, 16 apapun. tahun, Susan, bukan nama sebenarnya, tidak bisa pulang ke Indonesia. Kan ilegal, Iya nggak iya ada iya. surat, nggak bisa pulang. Nanti kalau nggak Heeh. pulang nggak bisa balik lagi. Sejak tahun 2015, ia tinggal di Amerika Serikat dengan status tidak terdokumentasi, membuatnya harus pindah pekerjaan secara berkala. Lewat agen, ia bekerja serabutan di pabrik. Ya, pindah-pindah pabrik. Tapi ada juga yang dipakai, tapi pekerjaannya lumayan agak lebih berat gitu. Tapi ya udah kerjaannya sama, terus-menerus dari tahun ke tahun itu aja gitu. Pergantian presiden diakui membawa perubahan iklim dalam komunitas diaspora, termasuk diaspora Indonesia di Philadelphia yang memiliki konsentrasi imigran Indonesia tertinggi di pantai timur Amerika Serikat. Walaupun misalnya Biden sekalipun tidak menjanjikan masalah imigrasi, tapi kehadiran Biden yang mempersatukan, yang tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu aja, itu sudah memberikan kelegaan buat kita undocumented immigrant atau illegal immigrant. Selama masa pemerintahannya yang baru beberapa pekan, Presiden AS Joe Biden menandatangani 8 instruksi presiden terkait imigrasi. 6 diantaranya untuk membalikkan instruksi mantan Presiden Donald Trump, termasuk larangan pembatasan perjalanan yang berdampak pada sejumlah negara mayoritas Muslim dan pembangunan tembok di perbatasan Amerika dengan Meksiko. Sementara pada hari pertama pemerintahannya, Biden mengajukan rancangan undang-undang untuk membuka jalur kekewarganegaraan bagi sedikitnya 11 juta imigran ilegal di Amerika. Bila disahkan, RUU ini memungkinkan pendatang tanpa dokumen mengajukan permohonan naturalisasi dalam 8 tahun atau bahkan lebih cepat lagi bagi mereka yang dibawa ke AS secara ilegal saat kecil dan sejumlah pekerja lain. Jika disahkan, RUU ini akan jadi kebijakan imigrasi paling signifikan sejak Undang-Undang Reformasi Imigrasi tahun 1986. Namun pelaku hukum menilai jalan menuju pengesahan masih panjang. It's a lot of behind-the-scenes negotiations that go into a huge comprehensive bill like this. So, yes, it's been very encouraging. Has there been any concrete changes that we as practitioners see? Not so much yet. RUU ini mengundang kritik dari kubu konservatif. We think this is, frankly, a step towards open borders and will increase the incentive for further illegal immigrants in the future to come to the country. And unlike past comprehensive immigration plans, there's really no component of border security. Inpres yang dikeluarkan Joe Biden untuk menangguhkan deportasi selama 100 hari pun dibatalkan oleh hakim federal karena dianggap kurang memiliki dasar yang kuat. Sekalipun demikian, imigran diaspora Indonesia tanpa dokumen masih menaruh harapan pada kepemimpinan Joe Biden. Kita sebagai illegal imigran ya berharap banyak di pemerintahan Biden ini akan terrealisasi imigrasi reform itu. Selasa waktu AS, Alejandro Mayorkas secara resmi disumpah menjadi Menteri Keamanan Dalam Negeri AS. Mayorkas jadi warga keturunan Hispanik dan imigran pertama yang mengepalai kementerian yang mengurusi keimigrasian dan pengaturan perbatasan AS. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA.